Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Saat kita mati, maka kita akan memasuki alam kubur. Di hari pertama, kita akan didatangi oleh malaikat rahmat. Lalu apakah yang akan terjadi? Dan apakah siksa kubur itu nyata? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Didatangi Rahmat, teriakan hari pertama di alam kubur versi dari Magenta Islam. Berbincang dengan malaikat rahmat. Saat nyawa sudah dicabut serta jasad sudah dikubur, kita akan memasuki alam kubur. Di sana diri kita pun akan didatangi oleh malaikat rahmat. Diceritakan dalam kitab Daqaiq Al-Akbar, diceritakan pula mengenai keadaan mayit di alam kubur pada hari pertama. Sebelum kita bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, malaikat rahmat akan datang dengan wajah yang sangat bersinar seperti matahari. Ia datang dan memerintahkan sang mayit untuk menulis segala perbuatan baik serta buruk selama hidup di dunia. Sang mayit pun akan kebingungan harus menulis menggunakan apa. Lalu malaikat rahmat menyuruh untuk menulis menggunakan ludah sebagai tinta dan jari sebagai pena. Lalu malaikat rahmat juga memotong kain kafan untuk digunakan sebagai lampiran tempat sang mayit menulis. Sang mayit menulis amalan baik yang pernah ia perbuat. Lalu ia terhenti dan malu saat menulis perbuatan buruk yang sudah dilakukan saat di dunia. Malaikat rahmat langsung berkata, "Wahai orang yang salah, kenapa kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu ketika kamu melakukannya di dunia dan sekarang kamu malu kepadaku?" Malaikat kemudian mengangkat batang kayu lalu memukulnya. Setelah sang mayit menulis semua perbuatan baik dan buruknya, mayit pun melipatnya dan mengecapnya dengan kukunya. Lalu Rahman pun akan menggantung tulisan itu di leher sang mayit hingga hari kiamat tiba. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Siksa kubur untuk pendusta. Siksa kubur benar adanya. Sungguh pedih segala siksaan kubur tersebut. Salah satunya adalah siksa kubur untuk pendusta. Dijelaskan dalam hadis, kami pun berangkat dan menemui seorang lelaki yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada lelaki lain yang membawa jangkar besi. Ternyata dia mendekati salah satu pipinya dan membelah sudut mulut hingga ke belakang kepalanya, juga kedua matanya hingga ke belakang kepalanya. Lalu dia membelahnya menjadi dua. Kemudian dia menghadap ke bagian pipi sebelahnya dan memperlakukannya seperti pipi sebelumnya. Belum selesai dia melakukan perbuatan itu, pipi yang pertama sudah pulih seperti sedia kala. Kemudian dia mengulangi perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari. Sudahkah kalian bertaubat sahabat beriman? Siksa kubur untuk pezina. Zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Setan pun akan selalu menggoda manusia. Jika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini, maka sangat mudah diri kita untuk menjadi pezina. Sungguh merugi untuk para pelaku zina. Dijelaskan dalam hadis, maka kami pun kembali berangkat hingga kami menjumpai tungku api. Di dalamnya terdapat ribut-ribut dan suara keras. Kami melongok ke dalam, yang ternyata terdapat kaum lelaki dan wanita telanjang. Tiba-tiba datanglah luapan api dari arah bawah mereka. Ketika api mendekati mereka, mereka berteriak ke atas. Hadis riwayat Bukhari. Dua malaikat yang menemani Rasulullah SAW menjelaskan, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di atas tungku api adalah kaum laki-laki dan perempuan yang berzina. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh mengerikan siksa kubur tersebut. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah bertaubat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun
Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.